Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Saitri dari kelas Agroteknologi A, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman kelapa sawit. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di like dan di share ya. Terima kasih. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan penting penghasil minyak, makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati. Di Indonesia sendiri, penghasil kelapa sawit terbesar yaitu Pulau Sumatera. Pelaku usaha tani kelapa sawit di Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan swasta, perkebunan negara, dan perkebunan rakyat. Usaha perkebunan kelapa sawit umumnya dikelola dengan model kemitraan dengan perusahaan besar swasta dan perkebunan negara inti plasma. Berikut ini video wawancara bersama salah satu petani kelapa sawit. Itu nyemainya tuh modelan kayak nyemai cabe di rata atau per polybag? Per polybag kan? Polybag. Satu polybag satu biji. Kalau untuk varietasnya itu berbeda-beda? Berbeda. Banyak varietas kita ini sekarang yang baru ada sampai itu dari Palembang itu SD Sriwijaya, terus PPKS. Kalau yang PPKS mungkin dari Medan juga ada, dan dulu PKS Sopindo, terus Monsum, banyak gitu kan, tidak bisa dijelaskan satu-satunya. Jadi kalau di bapak yang biasa bibitkan itu semuanya gitu kan? Kalau berbeda-beda? Enggak, cuman kita dua varietas saja ya, dari Sopin dan BPKS saja. Aku minat cuman itu di sini jarang sih yang kalau langsung pakai Costa Rica tuh enggak, jarang. Itu perbedaannya itu yang dua varietas itu ada kok? Perbedaannya di mana? Perbedaannya di buah dengan sama pelepahnya. Kalau BPKS itu lebih besar buahnya itu dan pelepahnya lebih panjang. Kalau Sopindo ini kecil, pendek pelepah, jarak tanamnya juga agak rapat. Terus kalau untuk pas pembibitannya itu medianya itu samakan aja gitu pak dengan varietas itu atau ada perlakuan berbeda? Masing-masing varietas. Kalau perbedaan sih enggak ada kita. Itu cuma di hasilnya dan Di hasilnya. Tanah yang dipakai gimana pak? Tanahnya dicampur sama lutil atau pakai tanah gandum? Kalau kepengen lebih apa ya, kepengen lebih subur kita campur, kita olah pakai TA itu. Kalau kepengen lebih enak kasih ini, dikasih paranet juga. Udah lama sih saya tidak semai dah tuh, soalnya masih banyak, masih sekitar 10.000 batang lagi. Kira-kira tuh lama pas kita nyemai sampai dia lumayan besar untuk dipindahkan ke bibit tuh ke lapangan tuh Ya, itu kira-kira kurun waktunya masing-masing orang yang mau tanam. Biasanya ada yang umur 5 bulan dan bisa kita pindah ke lahan ke lapangan. Ada yang 2 tahun pun tidak apa-apa, karena kalau masih kecil itu rentan ini kena tikus. Oh ya. Di lapangan itu kan, kalau udah umur 2 tahun itu enggak, soalnya tikus sudah tidak mampu hidup itu. Jadi kalau di pas pembibitan itu cuma tikus saja namanya atau ada Lain di pembibitan. Kalau untuk hama banyak ya. Iya. Selain dari tikus sama bintik bercak itu belum ada obatnya gitu tuh. Obatnya cuma dipindah ke tempat yang ini aja, ke tempat teduh. Kalau udah kena bercak daun itu kita pindah di ini ya, di naungannya itu. Kalaupun dikasih obat herbisida ini apa itu insek ya, semuanya racun itu nggak mempan memang, nggak ada obatnya masih. Tidak kita pakai NPK Mutiara. pembedahan MPK Mutiara itu untuk apa tuh? Lebih awet aja sih.
Kalau ini kalau di apa itu di Korea itu kan kalau kita pupuk kan biasanya pakai dalam satu polybag itu 3 atau sampai 8 butir gitu kan. Kalau Korea tuh kalau kita kasih langsung dia tuh akan apa ya, cepat tercuci atau gimana? cepat mati juga dia tuh, panas dia Oh tuh. iya, kekuatannya bisa ya. Kalau NPK itu kan agak ini kan, kita kasih 8 butir, kita siram pupuknya tuh. Kalau nggak disiram dia layu, panas nanti. Makanya kita pakai mutiara NPK itu. Masuk ke orang yang ada bisa lagi berarti ya. Nggak bisa, makanya kalau udah besar nggak ada kita rawat lagi. Oh, Ada orang beli ya kita bongkar. Jadi bapak ada nanam sendiri kan? Nanam untuk lokasi Sawit sendiri. di sana di hulu ya, nanam dikit aja. Jadi waktu nanam itu bapak ngangkat ke sana itu pakai mobil ya gitu ya? pakai mobil. Itu daunnya dipangkas kalau Pemindahan dari dari polybag kecil ke polybag besar 3 bulan tuh udah ada rapesan. Orang ada yang suka juga beli kayak gitu, cuman mereka nih kalau udah lokasinya lapang bersih juga sama tikus mungkin bisa beli. Tapi kalau udah lapangan semak gitu alamat lah dia tuh, cuman bisa mengharap polybag ya gitu. Oh, jadi ada pemindahan polybag nih Pak ya, Iya, dari yang polybag kecil. kecil ke polybag besar. Oh. Kira-kira umur berapa dipindahkan? 2 bulan 3 bulan gitu. 2 bulan 3 bulan. Tergantung dari dari suburnya. Kalau tempat subur besar tempat pindah. Berarti kita lihat udah agak besar sedikit pindah gitu ya. Berdaun Berdaun berapa Pak? 45 udah bisa. Pelepahnya 45 gitu. Ke bedengannya itu gedung apa itu? Dari bibit itu mau ke pindahkan ke lahan besar. Iya, Kalau yang bapak nanam. ada juga lah. Dari polybag besar kan pemindahan ke lahan besar nih kan. Ke orang nanam itu kan. Ada lah. Di sebelum nanam itu kita sediakan lubang dulu, kita kasih kapur dulu, kasih pupuk dulu di area lubang mau tanam itu kan. Nanti baru kita tanam. Itu pun enggak langsung kita tanam itu. Dibikin. Sebelum kita tanam 1 minggu dari itu udah kita kasih pupuk, kasih apa itu pupuk kapur itu, nah, baru kita tanam. Kalau kita kan udah pindahkan gitu kan, pindahkan tahun berapa itu awal nanam itu pemupukannya itu pakai dosis kah Pak, atau gimana sih? Penanaman apa nih? Kan kita udah pindahkan ke sawit, kita udah ke pakai lubang kan udah ditanam ke lahan besar gitu. Itu pemupukannya itu setelah tanam atau ada langkahnya lagi gitu sampai dia besar? Iya, dari mau pindah kita kan, kita sediakan lubang, dipupuk di dalam lubang itu kan dikasih pupuk kapur. Setengah bulan nanti baru kita tanam. Kalau langsung ditanam itu masih belum aktif sih, cuman kan mudah mati, Butuh panas ya. adaptasi juga. Berarti Pemupukan sawit nih dengan jumlah banyak gitu kan, 1 tahun pasti 3 kali, minimal 3 kali. untuk dosisnya itu Pak? Dosis itu dalam satu pokok bisa 2,5 kilo, 2 kilo. Oh, pokok itu. Dalam tabur sampingnya itu. Yes. Berarti yang Campur itu, campur. Oh, Campur. berarti tidak hanya urea gitu, ada campurannya. Ya, campur bukan selain urea. Selain urea itu macam-macam kapur juga campur bisa. Masing-masing orang yang punya tanah. Modalnya ya. Mau cepat besar ya mau cepat kasih pupuk yang lebih mahal. Kita sendiri ada masalah kena gulmanya atau gimana Pak yang bisa mengganggu tanaman bibitnya itu? Jadi kalau udah pindah ke lapangan, kalau udah berdaun itu biasanya hama, gulma itu dengan hama itu pasti ada. Kayak saingan tumbuhnya gitu. Saya dulu karena di situ kan kita buang pupuk, tabur pupuk itu semau maunya kita, temen-temennya kita kan, namanya area luas, tabur untuk hama dengan gulma itu udah pasti. Gulmanya tuh kayak gimana ya, pakis-pakisan atau gimana Pak? Tergantung dari lahannya, tanahnya. tanah sendiri. Kalau tanah gambut pakis, kalau tanah
putih lihat itu lalang, Oh ya, lalang. atau macam-macam dah. Yang daunnya akar apa ya? Akar daun sepik gitu. Kayak pohon-pohonan liar gitu juga biasanya. Kumbang, Kumbang, bercak daun juga bisa jadi. kumbang itu masih menyerang ya kalau Iya. di Itu usia berapapun kalau kumbang udah mau mati. Tak. Oh, tetap ya. Kalau bercak daun Pak, Kalau bercak daun itu tergantung dari perawatan. Kalau dari lapangan luasin. perawatannya gimana tuh Pak? Kalau kurang pupuk, bercak daun akan ada. Pasti kering dia nanti. Boleh cek lah nanti kalau yang kurang perawatan pasti kena penyakit itu. Pupuknya biasa apa Pak? Urea, kalau di lapangan besar pasti urea. Oh. Urea, pupuk buah itu pasti, NPK itu pasti. NPK. Dan kapur itu lengkap lah di situ. NPK pelan. Pelangi, fosfat gitu. Nah, ada sih mungkin kalau disemprot seperti itu kan kumbang tuh datangnya belum nggak tahu kita tak malam tak siang sukanya dia mau datang kan. Kalaupun mau nyemprot sekarang 3 hari nanti udah habis ada tadi kan insektisidanya habis datang ya gitu. Jadi memang anaknya itu Pandai-pandainya. pada kita nangkapnya dia tuh. Kalau Bapak sendiri pernah buat perangkapnya? Nggak pernah sih, cuma nengok aja di PT Jarum dulu. Saya kan ngantar bibit ke PT Jarum dulu. Jadi kok kan masuk ke rumah tadi ya, baru masuk ke rumputnya. Kalau di rumput itu kan ada tuh yang biasa itu rumput yang sengaja ditanam gitu kan Pak, yang di tanah tuh. Oh, kacang-kacangan. Nah, terus kan selain itu ada juga gulma rumput-rumput yang lain gitu Pak, yang tidak ditanam itu gimana penjualannya? Oh, pupuk selain dari kacang-kacangan itu. Kan ada tuh yang gulma-gulma yang apa tuh rumput-rumput yang merugikan gitu Pak. Mana di kita tebas. Ini mampu ya? Mana di tebas aja. juga nih. Di tebas aja. Jadi kalau yang ditanam itu dibiarkan. Kan kalau kacang-kacangan di bawah. Yang seperti pakis kan di atas, kita tebas atasnya. Nanti kalau udah kacang-kacangan itu merata, gulma yang lain nggak tumbuh. Oh, jadi gunanya yang penutup daun, penutup tanah itu kayak gitu. Pendingin tanah, kelompok tanah. Apa pakai Roundup itu ada enggak? Apanya? Itu gulma rumput-rumput itu enggak? Kalau enggak yang kalau orang yang di lokasinya enggak nanam kacang-kacangan bisa pakai herbisida yang ini jenis kontak, kontak. ya. Gramson seperti ya macam-macam lah, apa pokoknya kontak lah. Oh, yang kontak. Yang kontak. Kalau gulmanya yang lalang seperti daun sempit itu yang nggak bisa mati dengan kontak itu pakai Produk. Roundup dengan banyak kan sekarang nama-nama herbisida ini. Biasa kan kalau yang di sawit-sawit itu ada pakis-pakisan gitu Pak, itu bisa mempengaruhi buah-buahnya atau enggak? Pembuahannya atau enggak? Kayak pakis yang tumbuh Kalau di- pakis, kalau nggak dirawat udah pasti. Tapi kalau apa tuh dirawatnya kan di situ kan jarak tanam kan 8 kali 9. Ya. Jadi mereka nih apa itu nyimpan semak itu biasanya memang ada yang dari sini kita rawat di tengah-tengahnya tuh. Jadi kelembapan dari tanah itu terjaga. Kalau musim kemarau kan dikering kan, dan kita nyimpan ngerawat rumput, dirawat juga lah, ada yang nggak dirawat juga biar pakai dirawat, tapi di tengah-tengahnya supaya tanah itu lembab. Kalau terlalu bersih pun apa itu sawitnya agak kurang enggak, makanya kita takut kemarau. Di tanah gambut sih, kalau di tanah putih sih enggak, memang harus bersih gitu. Harus bersih ya Pak. Harus bersih. Ada hal tertentu gitu yang ditambahkan itu selain itu dari semua. Gimana? Itu kan kita kan biasanya kan perawat yang normalnya itu ada di semprot gulmanya atau enggak namanya ini. Ada perawatan lain dapat selain itu ya? Pruning, Apa sih? buang pelepah, Iya, buang pelepah kayak pangkas pelepah ya. buang pelepah. Terus kalau masih umur buah pasir, Iya. kita buah pasir kita ambil supaya menjadi pembesaran batang nanti. Kalau udah dibuang nanti buah pasir yang di batang itu pertumbuhan pelepah tadi agak menghambat gitu kan. Jadi kita buang,
supaya nanti bentuk di bawah besar. Oh. Nah, seperti pohon palem lah. Ya. Nah, itu. Kalau buah pasir itu biasanya umur berapa ya Pak di sana? umur 3 tahun 4 tahun udah bisa itu, 4 tahun udah buah pasir. 3 tahun udah keluar Mbak. Tergantung dari perawatan Mbak. Biarpun 10 tahun itu biasanya masih buah pasir. Kalau udah dirawat ya. Udah dirawat. Tergantung pupuk tadi juga. Nah, tergantung dari pupuk. Buah pasir. Baru tadi buah pelepah gitu Pak. Ini buang apa? Buang nano kalau masih buah pasir buang. Buahnya. Buah nanti kalau udah montok gitu kan, kita ambil lagi buah kan udah masih udah mahal gitu. Lumayan lah ya. Artinya apa kemarin kan dibuang sekarang dari pikiran. Perawatan lain kayak bersihkan piringan gitu Pak. Bersihkan piringan. Dengan piringan Ya bersihkan piringan. biar pupuknya enggak diserap sama ini. Pembersihan piringan ya kita bersihkan, udah habis itu kita pupuk gitu aja. Oh, ya habis bersihkan piringan baru pupuk Gitu. itu. Kalau alat apa? Berapa? Bedos. Sekarang ada mesin juga otomatis. Bukan Iya. otomatis sih. Iya Pak. Apanya namanya tuh kita tinggal tekan nembak sendiri tuh. Oh, itu kalau ditembak sendiri enggak salah. Enggak, dia kan nembaknya laju usulnya, gitu kan. Jadi di paku kita tekan jatuh sendiri. Kalau kita kan pakai tenaga ini manual kan. Iya. Oh ya kalau dodos tuh. Kalau pakai mesin itu kan tinggal tekan atas gitu, jatuh sendiri. Pakai kapas pakai model arit itu kan ada yang narik gitu. Tinggal kita cantolkan gini, patah nih jatuh sendiri. Egrek tuh. Model kalau egrek kan kita pakai tenaga gini. Iya. Kalau mesin itu udah kita tekan kaitkan udah jatuh sendiri. Oh. Itu mesin itu pakai apa tuh Pak? Pakai bensin kah atau apa mesin? Kayak bensin. Bensin. Seperti mesin tebas. Oh, mesin itu. Iya, bunyi itu sama seperti itu. Oh. Berarti lebih ringan kali dia Pak. Apanya? Pekerjaan sih lebih ringan tapi berat memang itu. Ngangkat ke atas juga. Angkat atasnya. 10 Kira-kira tahun 10 tahun pakai pakai egrek ya. udah pakai. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.